Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani fi dharaini amin. Kajian kita yang ke-10, kita akan mengkaji tentang ahlul halli wal aqdi, mafhumu takhsisi am tamthili. Ahlul halli wal aqdi, formatur kalau di sini, formatur adalah konsep khusus atau representatif. Konsep khusus apa representasi daripada masyarakat di situ. Misalnya konsep khusus itu golongan ulama saja, itu konsep khusus. Atau golongan kepala suku saja, itu konsep khusus. Atau golongan yang tamthili. Tamthili itu representatif. Ya ada ulamanya, ada kepala sukunya, ada daerahnya, ada senimannya, ada keamanannya, ada tentaranya, ada pokoknya secara tamthili. Nah ini kita akan bahas itu. Jadi kalau jadi MPR itu apakah khusus dari golongan tertentu, apa tamthili perwakilan dari macam-macam golongan, macam-macam golongan. Ada golongan dari ulama, ada golongan dari pekerja, ada golongan dari tentara, ada golongan dari ekonom, ada golongan dari petani. Nah, yang kayak apa ini? Ahlul halli wal aqdi ini formatur. Formatur itu seperti DPR, MPR. DPR, MPR itu kira-kira konsepnya takhsisi atau tamthili. Khusus dari satu golongan saja atau dari tamthili, dari yang representasi dari banyak golongan yang bisa jadi, yang dijadikan DPR, MPR ini kalau di Indonesia itu yang hanya golongan-golongan khusus apa banyak golongan. Kita akan bahas ini. What turas, Fiturathi asyasi al-islami najidu ba'du ahlil ilmi yasta'miluna mustalah ahlul halli wal aqdi. Dalam warisan politik Islam kami menemukan ulama menggunakan istilah ahlul halli wal aqdi. Jadi dalam keterangan kitab-kitab turos, kitab-kitab terdahulu, itu ulama menggunakan istilah ahlul halli wal aqdi. Artinya di dalam kitab-kitab turos itu ditemukan istilah ahlul halli wal aqdi. Formatur itu sudah ditemukan dalam kitab-kitab
dulu, turos, kitab-kitab lama, kitab-kitab salaf itu sudah ditemukan. Fiturasi siasi dalam warisan politik al-islami, politik Islam, najidu kita menemukan ba'do ahli ilmi, sebagian ahli ilmi, ulama, sebagian ulama yastamiluna mustolah, ulama-ulama, sebagian ulama memakai istilah ahlul hali wal aqdi, memakai istilah ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi itu formatur, orang yang bisa mengikat, membongkar dan mengikat. Jadi kalau kayak tim seleksi, nah, tim seleksi dibikin oleh presiden, tim sel untuk mencari calon ketua lembaga apa, tim selnya dibentuk. Nah, tim sel itu ya ahlul hali wal aqdi, orang yang bisa membongkar dan mengangkat, membuka dan mengikat, bisa mengangkat, bisa mencabut, bisa menarik. Kalau ternyata orang itu melanggar hukum, bisa ditarik oleh ahlul hali wal aqdi itu. Itu yang disebut ahlul hali wal aqdi, bisa mengangkat, bisa menurunkan, bisa mengikat, bisa membongkar. Nah, itu kata-kata ahlul hali itu artinya orang yang bisa membuka dan bisa mengikat. Wa najiduhum yastamilunahu ala mustawaini, dan kami menemukan mereka menggunakannya pada dua tingkat, mustawa yahsuru ahlul hali wal aqdi fi ulama syariah, tingkat di mana ahlul hali wal aqdi hanya ada pada ulama syariah. Itu nomor satu. Wabitali takunu syuro at-tauliyah khosotan bi ulama syariah, tingkat di mana ahlul hali wal aqdi ada pada ulama syariah. Dan oleh karena itu musyawarah otoritas khusus untuk ulama syariah saja. Wabitali takunu syura at-tauliyah khosotan bi ulama syariah. Jadi fahadha torh tasisi limahfumi ahlul hali wal aqdi, ini adalah interpretasi khusus dari konsep ahlul hali wal aqdi. Jadi tim sel MPR atau DPR, kalau di Indonesia bisa tim sel, tim seleksi, itu juga masuk dalam kategori ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi di sini ada dua tingkatan. Tingkat yang pertama mustawa yahsuru ahlul hali wal aqdi fi ulama syariah. Tingkatan yang pertama ahlul hali wal aqdi itu hanya khusus orang ahli syariah, ahli hukum syariah. Kemudian
Wa bitali takunu syura tauliyah khosotan bi ulama syariah. Kemudian mereka bermusyawarah yang ulama syariah itu dengan disebut takunu syura tauliyah, musyawarah otoritatif, jadi otoritas khusus, mempunyai otoritas tauliyah, mempunyai power tauliyah. Power tauliyah itu power kekuasaan. Jadi tim sel itu tim seleksi mau menyeleksi calon jadi kepala badan apa, itu bermusyawarah tauliyah. Bermusyawarah yang dia punya power untuk bisa menjadikan dan tidak menjadikan. Fahadha tark tasisi li mafhumi ahlil hali wal aqdi, bahwa ini adalah interpretasi khusus dari konsep ahlul hali wal aqdi. Yang ahlul hali wal aqdi isinya tidak general, tidak umum, tapi hanya dari satu golongan, yaitu golongan ahli syariah saja. Itu interpretasi yang pertama, yang interpretasi khusus. Misalnya mau memilih dirut dan direksi-direksi dan komisaris bank syariah, itu dibikin tim seleksinya. Nah, itu yang ada, itu hanya yang ada di dalam ahlul hali wal aqdi yang menyeleksi itu hanya orang syariah saja, yang ahli syariah saja. Itu interpretasi pertama. Tapi interpretasi kedua bisa general umum. Di situ ada ahli perbankan syariah, ada ahli hukumnya, ada ahli ekonominya, ada ahli fraudnya. Jadi macam-macam, tidak hanya ahli syariah, fraud, penipuan-penipuan, ahli penipuan-penipuan juga ada karena ngurusi bank. Karena nanti akan ditanya, akan menanya bagaimana ngatasi kalau orang nipu. Nah, itu interpretasi pertama khusus, hanya orang-orang syariah. Wa najituhum yastakmiluna, wa najituhum, dan kami menemukan pada mereka yastakmiluna, menggunakan siapa mereka pada ahlul hali wal aqdi ala mustawa ini atas dua tingkatan. Mustawa yahsuru ahlul hali wal aqdi fi ulama syariah. Nomor satu, tingkat yahsuru yang mengkhususkan, meringkas, yang menspesifikasikan ahlul hali wal aqdi pada ahlul hali wal aqdi, dispesifikasikan fi ulama syariah, dalam ulama syariah saja. Wabitali, dan kemudian berikutnya takunu ada apa syuro tauliyah, mengadakan rapat musyawarah tauliyah, musyawarah otoritas khosotan yang khusus bi ulama syariah, dengan ulama syariah saja. Fahadha tarh, bermula interpretasi ini, itu tahsisi, interpretasi yang khusus limafhumi ahlul hali wal aqdi, untuk konsep ahlul hali wal aqdi. Ini namanya ahlul hali wal aqdi dalam konteks khusus. Jadi
anggota ahlul hali wal aqdinya itu hanya orang-orang ahli syariah saja. Nah, tapi juga ahli sesungguhnya, walaupun dia ahli fraud, itu juga sesungguhnya syariah. Sesungguhnya ahli fraud, ahli hukum, ahli ekonom, itu juga ahli syariah sesungguhnya. Kalau ahli kata-kata syariah itu memang digunakan untuk seluruh kehidupan. Itu tingkat satu, tingkat pertama. Tingkat kedua, wa mustawa yu'amimu ahlul hali wal aqdi ala rumus al matbu'in ala rumusil matbu'in fil mujtama. Nah, tingkat yang mengeneralisasi ahlul hali wal aqdi ke simbol yang dianut di masyarakat. Simbol yang dianut di masyarakat. Jadi isinya ahlul hali wal aqdi adalah orang yang punya simbol. Nah, kalau di dunia Arab dulu simbolnya ada kepala suku, ya kan. Nah, kalau simbol di sekarang itu macam-macam, organisasinya macam-macam. Simbol guru diwakili oleh organisasi guru. Kalau di NU simbol guru diwakili oleh pergunu. Simbol ahli thariqah diwakili oleh Jamiah Jamiah apa? Yang dipimpin oleh Habib Lutfi Jatman, Jamiah Ahlu Thariqah. Simbol mahasiswa ada PMII, ada HMI. Simbol anak pelajar IPNU, IPPNU. Simbol pemuda Ansor, Fatayat gitu. Simbol organisasi Islam NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Matlaul Anwar dan lain-lainnya, banyak. Nah, itu simbol-simbol. Lah, model ahlul hali wal aqdi ini diwakili oleh simbol-simbol. Misalnya kedokteran, ahli atau ID, ada kedokteran, perikanan. Nah, itu simbol-simbol semua. Nah, ahlul hali wal aqdi yang kedua itu tingkat umum. Wa mustawa ta'mimu ahlil hali wa mustawa ta'mim ahlil hali wal aqdi ala rumuzi al matbu'in fil mujtama. Ai rumuzul qawiyil mujtama'iyati wa bitali yaj'alu ahlul hali wal aqdi aqrabu ila kaunihim hayatan tamthiliyatan tanubu anil mujtama'i wa tu'abbiru an iradatihi. Jadi tingkat yang kedua ini, yang kedua tingkat yang mengeneralisasi secara umum ahlul hali wal aqdi ke simbol yang dianut di masyarakat. Tadi simbol-simbolnya, yaitu simbol kekuatan masyarakat, dan dengan demikian membuat ahlul hali wal aqdi lebih dekat dengan keberadaan mereka, badan perwakilan yang mewakili komunitas dan untuk mengungkapkan keinginannya. Jadi ada komunitas-komunitas. Nah, yang terbesar NU, perwakilannya berapa, Muhammadiyah berapa, itu ahlul hali wal aqdi itu begitu. Pandangan pertama, jadi ada dua pandangan, dua-duanya sah, dua-duanya boleh.
Ahlul hali wal akdi itu hanya diisi orang-orang syariah saja. Yang di nomor 2 ahlul hali wal akdi diisi oleh macam-macam golongan gitu. Macam-macam golongan itu kayak tadi ada golongan kedokteran, ada golongan ahli ekonomi, ekonom, ada ahli listrik, pelistrikan, ada ahli kelautan, ada ahli macam-macam golongan macam-macam. Itu diisi sesuai dengan tujuannya untuk apa. Kalau ahlul hali untuk memilih orang ahli listrik, ya di dalam ahlul hali harus ada orang-orang ahli listrik yang bersangkutan, ada ahli hukumnya, ada ahli apa. Itu yang macam ini teori mustawa ats-tsani. Mustawa yu'ammimu ahlul hali wal aqdi. Wa mustawa dan tingkatan yu'amimu ahlul hali wal aqdi, tingkat yang mengeneralisasi ahlul hali wal aqdi, mengumumkan umum ahlul hali wal aqdi ala rumusil matbu'in, atas simbol-simbol yang dianut fil mujtam, simbol-simbol yang dianut fil mujtama'i, di dalam masyarakat. Ai rumuzul qawiyyi, maksudnya simbol yang kuat, al mujtama'iyati, yang simbol kekuatan masyarakat. Ai rumuzil qawiyil mujtama'iyati, yaitu simbol kekuatan masyarakat. Itu kan simbol tuh, ketua PBNU simbol kekuatan masyarakat, ketua Muhammadiyah simbol kekuatan masyarakat, ketua ID simbol kekuatan masyarakat, ketua petani simbol kekuatan masyarakat, ketua Pergunu PGRI simbol kekuatan masyarakat. Wabitali, kemudian berikutnya ya jalu menjadikan yujalu dijadikan apa ahlul hali wal aqdi, ahlul hali wal aqdi dijadikan aqrabu ila kaunihim, lebih dekat dengan keadaannya. Jadi kalau model yang kedua ini lebih dekat dengan keadaannya yaitu sebagai hay'ah tamtsiliyah, hay'ah tamtsiliyah, mewakili komunitas sebagai badan perwakilan, hay'ah tamtsiliyah, badan perwakilan. Yang kedua lebih dekat dengan badan perwakilan, model yang kedua hay'ah tamtsiliyah. Jadi badan perwakilan kayak DPR, MPR itu sesungguhnya dalam kitab Turos sebutannya adalah ahlul hali wal aqdi. Perwakilan, badan perwakilan tanubu anil mujtama'i, yang mewakili anil mujtama'i dari komunitas, dari masyarakat, watu abiru, dan untuk mengungkapkan an irodatihi, dari keinginannya mujtama. Jadi ketika di dalam MPR butuh ke dokter, maka komunitas simbol ID itu bisa mengeluarkan agar bisa menjawab keinginannya. Itu yang disebut wa tu'abbiru an iradatihi. Fastimalu mustalah ahlul hali wal aqdi bihadzal iktibar la yu'aridu ta'mima syura at-tauliyah. Penggunaan istilah ahlul hali wal aqdi dalam hal ini, konteks tingkat nomor 1 dan nomor 2,
konteks nomor dua tidak menentang generalisasi, menentang keumuman Dewan Permusyawaratan. Jadi kalau yang nomor dua tidak menentang untuk publik, iya, untuk publik umum Dewan Permusyawaratan. Jadi konteks yang nomor dua ini yang lebih dekat, akrobu, ini lebih dekat ila kaunihim hay'ah tamtsiliyah, akrobu ila kaunihim hay'ah tamtsiliyah, sebagai dewan, sebagai hay'ah tamtsiliyah. Fasti'malu mustalah ahlul hali wal aqdi, sehingga penggunaan istilah ahlul hali wal aqdi bihadzal i'tibar, dalam hal ini la yu'aridu, tidak menentang apa penggunaan istilah ahlul hali wal aqdi, tidak menentang ta'mimas syura at-tauliyah, akan generalisasi Dewan Permusyawaratan. Jadi tidak mengkhususkan, jadi tidak bertentangan dengan generalnya syura tauliyah. Syura tauliyah adalah musyawarah dewan yang mempunyai tauliyah, kekuatan, power. Syura tauliyah, Dewan Permusyawaratan. Waladzi ra'aituhu fi kalamin katsirin minal muhaqqiqin min ahlil ilmi huwa isti'malu mafhumi ahlil hali wal aqdi bil makna at-tamtsili la bil makna at-tahsisi, wa yasbahu makna ahlul hali wal aqdi bihadzal i'tibari la yu'aridu ta'mimas syura. Wa sanuhawilu isti'radu syai' minal mu'tiyatil lati taqudu li hadzat tarjih. Apa yang saya lihat dalam kata-kata banyak ulama, kata penulis kitab ini mengomentari apa-apa yang saya lihat dalam banyak ulama ahli ilmu adalah penggunaan konsep ahlul hali wal aqdi dalam arti perwakilan. Perwakilan yang umum, yang tadi dari macam-macam golongan, bukan dalam arti khusus, bukan dalam arti khusus. Dan makna ahlul hali wal aqdi menjadi pertimbangan tidak bertentangan dengan syura umum. Jadi dengan demikian musyawarahnya ahlul hali wal aqdi, MPR misalnya, DPR misalnya, itu sudah bisa mewakili masyarakat umum, maka disebut syura umum, musyawarah umum, karena mewakili golongannya masing-masing, mewakili umum. Dan akan mencoba meminjam beberapa kata yang mengarah pada pembobotan ini. Nah, ini nanti akan kita bahas. Waladzi ra'aituhu, bermula hal-hal yang aku lihat fi kalamin katsirin, dari pembicaraannya orang banyak, minal muhaqqiqin, dari ahli-ahli, min ahlil ilmi, dari ahli ilmi, huwa, bermula ladzi ra'aituhu, itu
Tikmalu mafhumi ahlil hali wal aqdi, penggunaan paham memahami istilah ahlul hali wal aqdi bil makna at-tamtsili, dengan arti konsep perwakilan, la bimakna at-tahsisi, bukan dalam arti khusus. Khusus itu hanya satu golongan saja misalnya, atau diambili dari golongan yang nggak jelas, nggak bisa. Itu. Tapi harus umum untuk kepentingan umum. La bimakna at-tahsisi wa yasbahu makna ahlul hali wal aqdi bi hadzal iktibar, wa yasbahu jadi apa makna ahlul hali wal aqdi, makna ahlul hali wal aqdi bi hadzal iktibari, dalam pertimbangan ini, biadal iktibari, dalam pertimbangan ini, itu layuari, itu tidak bertentangan apa makna ahlul hali wal aqdi, tidak bertentangan takmi masyuro, akan umumnya musyawarah. Wasanuhawilu isti'radu syek, wasanuhawilu, dan kami akan mencoba isti'radu syai'in, untuk meninjau beberapa sesuatu minal mu'tiyati, dari data-data alati takudu, yang mengarah, data-data yang mengarah lihadat tarjihi, pada pembobotan ini, nanti akan, menurut pengarang kitab ini, akan memunculkan data-data yang mengarah bahwa ahlul hali wal aqdi itu takmimus syuro. Itu data-data atau dalil-dalil yang diriset atau diteliti oleh penulis buku ini, kitab ini. Wa mimma yambaghi wada'ahu wal iktibaru anna tarkibatal ijtimaiyah fi tarikhinal islami lam takun tasyabuh biniyatil mujtama'il yaum. Dan apa yang harus diperhatikan, bahwa rumus struktur sosial dalam sejarah Islam kita tidak mirip dengan struktur masyarakat saat ini. Jadi kalau di daerah zaman dulu struktur masyarakat dengan sekarang itu beda. Zaman dulu adanya ya bahkan nggak ada organisasi, sekarang ada organisasi. Gitu. Jadi ada golongan-golongan. Indonesia sudah lebih modern daripada Timur Tengah. Di Timur Tengah nggak ada golongan-golongan organisasi-organisasi. Di Saudi nggak ada organisasi-organisasi. Nah di Indonesia sudah lebih modern, sudah ada perwakilan-perwakilan, simbol-simbol, ada simbol-simbol, rumus, ada simbol-simbol. Rumuzil mujtama, ada organisasi pelajar, organisasi kedokteran, ada organisasi tani, ada organisasi bisnis, macam-macam. Jadi ada kadin Islam, dan nanti kalau itu mestinya dibikin ada kadin syariah. Wa mimma yambaghi wada'ahul iktibar anna tarkibatal istimaiyah. Jadi struktur sosial dalam sejarah Islam kita tidak mirip dengan struktur masyarakat saat ini. Sudah nggak mirip, sudah. Zaman dulu ketika kitab-kitab Turos ditulis, ulama-ulama dulu menulis tentang ahlul hali wal aqdi,
zaman keadaan struktur masyarakatnya sudah berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang simbol-simbol makin kelihatan, kalau dulu belum kelihatan. Maka yang sekarang ahlul hali wal aqdi itu mestinya secara umum bisa simbol-simbol dari masyarakat itu. Wa mimma, dan dari hal-hal yang bagi yang seharusnya wadu'ahu, memperhatikan pada ma fil i'tibari tarkibati fil i'tibar wa mimma yang bagi yang seharusnya wadu'ahu, untuk memperhatikan pada ma atau menaruh pada ma fil i'tibari, dalam memperhatikan anna tarkibal ijtimaiyah, bahwa sesungguhnya rumus struktur sosial fi tarikhinal islami, dalam sejarah Islam kita, lam takun, bukannya tasyabuh, tidak mirip biniyatil mujtama'il yaum, tidak mirip dengan struktur baniyatil mujtama'il yaum, tidak mirip dengan struktur masyarakat saat ini. Struktur masyarakat zaman dulu tidak sama dengan struktur masyarakat hari ini. Faqad kana nas fi tarikhil islami yatawazza'una dakhili dawairi mujtamaiyati asghar laha man yumathiluha. Dalam sejarah Islam tersebar di kalangan masyarakat yang lebih kecil, untuk mereka mewakili, seperti contohnya karu'asail qabaili, contohnya seperti kepala suku, wa wujaha ul buldani, dan tokoh-tokoh negara, wal ulama wa nahwihim. Jadi dalam sejarah Islam tersebar di kalangan masyarakat yang lebih kecil, untuk mereka mewakili seperti kepala suku, tokoh negara, ulama dan sebagainya. Itu sejarah di sejarah Islam yang mewakili menjadi ahlul hali wal aqdi, hay'ah tamthiliyah, itu adalah bisa kepala suku, bisa ulama, dan bisa tokoh-tokoh negara. Itu kalau mau model itu. Wa mimma, dan dari hal-hal faqad kana, sungguh telah ada dulu, faqad kana dulu, annasu, bermula manusia, fi tarikhil islami, dalam Islamic history, sejarah Islam itu, yatawazauna, tersebar, dakhilat dawairil mujtamaiyati, di kalangan masyarakat, dakhilat dawairil mujtamaiyati, di kalangan masyarakat asghar yang lebih kecil, laha, yang bagi dakhila dawairil mujtamiyah, man, ada orang,
yumathiluha yang bisa mewakili pada daerah itu. Man yumathiluha yang bisa mewakili dawair mujtamaiyati asghar. Misalnya Papua dawair, Kalimantan dawair, Jawa Kalaman dawair, lah itu ada perwakilan-perwakilan itu. Maka kalau di MPR kita sekarang sudah ada perwakilan-perwakilan dawair itu, yaitu disebut apa itu? Perwakilan golongan. Jadi konsep di Indonesia sudah syariah, sudah konsepnya, nggak usah pada bingung-bingung lagi, itu udah sama. Di Indonesia konsep-konsep negaranya, bangunannya sudah syariah. Jadi nggak usah pada mencari-cari yang baru-baru. Nah ini yang kita akan bahas, ini adalah konsep legislatifnya atau badan legislasinya berupa DPR atau MPR yang dalam kitab Duros disebut Ahlul Halli wal Aqdi, begitu. Contohnya karu'asail qabaili seperti tokoh kepala suku, wawujaul buldani dan tokoh-tokoh negara, wal ulama dan ulama, wa nahwihim dan semisalnya dan sebagainya. Wa hadhihi sighatu fi takwinil mujtama'i ka'anna kana ahlul jazirah al-arabiyah ya'rifunaha ila waqtin qaribin qabla an tanaqidu al-hayah al-muasirah watatafakaku asiru al-qadimah li salihi siyagin jadidatin tadfa'uha mutatallibatus sultah fid daulah al-hadithah. Rumus-rumus model dalam pembentukan masyarakat ini diketahui oleh penduduk Jazirah Arab pada waktu yang sangat singkat sebelum kehidupan modern menjadi rumit. Kehidupan modern sekarang menjadi rumit. Wabitali fakanat iradatul mujtama'il muslim fi dzalikal waqti mukatsafah fi mumathilihim fakhtiyarul mumathilin yu'abbaru an ridho aktsariyatil ummah. Bahwa faqad kana wa hadhihi sighah bermula rumus atau model ini fi takwinil mujtama'i dalam pembentukan masyarakat, rumus pembentukan masyarakat, karena ada dulu siapa ahlul jazirah, penduduk jazirah al-arabiyah, penduduk jazirah Arab itu ya'rifunaha, mereka mengetahui pada takwinil mujtama, mengetahuinya ila waktin qoribin, hanya pada waktu yang singkat, dekat, qabla anta ta'aqadu, sebelum terjadi apalah hayatul muasiratu, kehidupan modern, watatafakkaku, dan sebelum rumusan-rumusan tercerai-berai, watatafakkaku dan tercerai-berai apa sih rumusan-rumusan, rumusan-rumusan al-qadimah yang terdahulu,
li salihi siyaghin jadidatin, demi rumusan-rumusan baru, tadfa'uha, yang mendorong apa rumusan baru pada yang mendorong pada rumusan-rumusan baru apa mutatolibatus sultoti, tuntutan kekuasaan, tuntutan kekuasaan fidaulah al-hadithah, dalam negara modern, fidaulah al-hadithah, dalam negara modern. Jadi alul hali wal akti ini bisa dibuat dari golongan-golongan yang mewakili yang lebih dekat. Nah ini sejarah alul hali wal akti dulu sangat sederhana. Karena sangat sederhananya itu bangsa Arab ketika itu sampai sekarang pun masih belum ada itu golongan-golongan modern kayak di Indonesia. Belum ada. Itu di bangsa Arab ketika ditulis itu. Nah sekarang berkembang sudah makin rumit, maka alul hali wal akti itu siarnya ini harus pada yang lebih dekat. Yang lebih dekat ya masyarakat yang mewakili golongan itu kalau mau membuat alul hali wal akti. Wa yusaiduha ala dzalik thawrah nidhamil ittisalat al hadithah. Nah ini lebih-lebih dan dibantu oleh revolusi sistem komunikasi modern, maka akan lebih cepat lagi perubahannya. Seperti sekarang di Indonesia sudah lebih cepat daripada Timur Tengah. Organisasi apa saja di Indonesia sudah ada untuk bisa dijadikan alul hali wal akti. Kalau yang mau dijadikan adalah misalnya ketua kelautan, nah alul hali wal aktinya yang banyak orang yang tahu kelautan, perikanan, hukum laut, kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Wayusa itu dan dibantu dan membantu pada perubahan itu tadi, hayah al-muasirah, tanaqidul hayah al-muasirah ala dzalik, atas perubahan kehidupan, apa thawratun nuzumil ittisalat al-hadisah, sistem revolusi sistem komunikasi modern. Yang bisa merubah itu komunikasi ini cepat sekali. IT ini kita rasakan sekali, adanya telepon, adanya internet. Sekarang sudah dari first G, second G, 3G, 4G, 5G, sekarang sudah terus lebih mudah. Wabitali, dan berikutnya faqad fakanat iradatul mujtama'il muslim fi dzalikal waqti mukatsafa fi mumathilihim. Nah ini berikutnya, kehendak komunitas muslim atau masyarakat pada waktu itu sangat kuat dalam perwakilan mereka. Jadi komunitas itu mempunyai perwakilan yang sangat kuat. Pilihan perwakilan mengungkapkan persetujuan mayoritas bangsa. Dengan adanya golongan-golongan yang mewakili, itu sudah menunjukkan keterwakilan fakhtiyarul mumathilin, keterwakilan kuat, yang sangat kuat dalam perwakilan mereka. Kayak gitu. Wabitali, dan dengan berikutnya fakanat, maka telah ada
iradatul mujtama'i, keinginan masyarakat al-muslim yang Islam fi dzalikal waqti, pada waktu itu mukatsafah, sangat kuat, sangat tebel, sangat kuat fi mumatsilihim, dalam keterwakilannya mereka. Fakhtiyarul mumatsilin, bermula pilihan perwakilan itu yu'ab biru, mengungkapkan an ridho aktsariyatil ummah, mengungkapkan dari persetujuan mayoritas bangsa, an ridho aktsariyatil ummah, persetujuan mayoritas bangsa. Minimal itu menjadi perwakilan yang menggambarkan yang diwakili itu ridho. Perwakilan dari dokter berarti para dokternya minimal akan setuju. Yang diwakili petani, dari petaninya pada setuju tentang ini. Yang diwakili nelayan, para nelayannya itu setuju. Itu intinya perwakilan, intinya kajian Ahlul Hali wal Aqdi yang dari dulu sudah ada di kitab-kitab Turos dan di Indonesia sudah diberlakukan. Bahkan di zaman Orde Baru Soeharto yang memilih presiden, gubernur, itu Ahlul Hali wal Aqdi yang secara umum diwakili oleh golongan-golongan, rumus-rumus, simbol-simbol masyarakat di bangsa ini. Namun ketika reformasi ganti, kemudian menjadi syuro at-ta'mim, pilihan langsung, musyawarah secara langsung milih presiden atau tidak. Tapi dalam kasus untuk bermusyawarah program-program, dibentuk Ahlul Hali wal Aqdi, namanya DPR dan MPR. Itu kajian kita yang ke-10 hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.